Cerita bocil kali ini berjudul Kapok. Yuk kita simak cerita ini. Caca tampak mau berangkat ke sekolah pagi ini. Memang jarak rumah ke sekolah sekitar beberapa ratus meter saja. Jadi ditempuh dengan jalan kaki juga hanya beberapa saat. Anak gadis 10 tahunan itu berjalan kaki dengan santainya dan tampak riang. Dan tentu saja kebiasaan itu pun tambah pula dengan sambil memegang HP kesayangannya. Ia selalu asik menonton atau bermain game kegemarannya di media sosial. Hal itu sering dalam membuat dirinya ditegur orang di tengah jalan atau pinggir jalan. Misalnya lantaran dia hampir ketabrak motor atau bahkan hampir tertabrak mobil. Astaga. Caca. Lain waktu, dia pernah terperosok ke dalam parit. Beruntung paritnya kering. Caca hanya lecet-lecet di lengan dan seragam putihnya agak kotor. Namun dia yang semula syok hanya cengar-cengir. Kala disoraki teman-temannya yang melihat adegan itu, lihat teman-temannya pada menertawakannya. Namun Caca hanya santai saja. Pernah pula beberapa waktu yang lalu, selagi dia melangkah menuju pulang, ia terpleset ke dalam kubangan air hingga seragamnya basah dan kotor. Memang semalam habis hujan deras, tasnya pun terkena. Di rumah segera buku-bukunya dikeluarkan, juga alat tulisnya karena jadi lembab. Ibu hanya geleng-geleng kepala melihatnya sambil memarahi. Beruntung HP-nya masih selamat, tidak rusak. Lihatlah ketika Caca pulang dengan baju yang basah kuyup. Sudah sering ayah dan ibunya memarahi dan menasihatinya. Caca, jangan bawa HP ke sekolah. Caca, jangan main HP sambil jalan, dan lain-lain. Tapi Caca tidak kapok juga. Inilah ketika ayah dan ibunya sedang menasihati Caca. Dasar Caca, anak keras kepala. Dia seolah tak peduli. HP-nya sudah sering kali disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Namun selalu saja dia berhasil menemukannya kembali. Dan diam-diam dimasukkannya ke dalam tas sekolahnya sambil senyum-senyum. Lihatlah. Dia dengan santainya kembali berangkat ke sekolah dengan HP tersimpan dalam tas sekolahnya. Hingga pada suatu hari, mendadak ada razia HP di sekolah. Tiap kelas dimasuki oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru BK. Bapak Kepala Sekolah telah masuk pula ke kelasnya Caca. Dan ketika tiba di kelas Caca, tampak anak itu panik. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Guru BK menemukan ada HP di dalam tas gadis itu, terselip di antara buku-bukunya. Tampak Caca terdiam, tak berkutik. Semua mata menatap Caca, tegang. Kamu mau belajar apa main HP? Tanya Bapak Kepala Sekolah menatapnya tajam. Caca ketakutan. Kepalanya tertunduk. Jawab Caca, tegur Bapak Guru. Maaf Pak, mau belajar, saut pelan. Kenapa bawa HP? Enggak apa-apa, sautnya halus, hampir tak terdengar. Tampak teman-temannya sekelas memperhatikannya yang tampak pucat pasi. Bapak Kepala Sekolah berkata tegas sambil memegang ponsel Caca. HP kamu Bapak sita. Kalau mau diambil lagi ke guru BP ya, tapi harus ada surat dari orang tua wali muridmu.
yang isinya bahwa kamu tidak akan membawa HP ke sekolah lagi. Mengerti? Tegas sekali bapak ke sekolah berkata sambil memperingati Caca. Caca tampak manggut-manggut lemah. Caca tampak lesu. Air matanya tampak mulai menitik karena ketakutan. Walau ditahan-tahannya. Betapa tidak, HP kesayangannya disita oleh bapak kepala sekolah. Ini pertama kalinya ia bernasib sial. Terdengar teman-temannya sekelas saling bergumam meledeknya. Ia semakin sedih. Dan ketika pulang sekolah dengan merengek-rengek, dibujuknya ibu agar segera menulis surat ke sekolah demi ponselnya sambil kembali ke tangannya. Ibu sempat berkata, biarkan saja ditahan dulu di sekolahmu supaya kamu kapok. Tampak Caca membujuk ibunya dengan tampang memelas. Jangan dong bu, ayo tulis suratnya bu, sekarang. Aku janji deh gak bawa-bawa HP lagi ke sekolah. Rengek Caca menggoyang-goyang lengan ibunya. Sang ibu hanya terdiam, terkesan seolah-olah tak peduli. Caca terus saja membujuk ibunya dengan merengekkannya. Ibu tampak pura-pura cuek. Tunggu ayah pulang kerja saja. Minta pendapat ayahmu dulu. Ya, lama lagi. Nanti HP-ku hilang gimana, Bu? Di sekolah gak bakal hilang. Caca pun menangis sedih. Ketika ayah pulang kerja, ibu mengadukan peristiwa razia HP Caca itu padanya. Tapi ayah malah tertawa. Baguslah, biar Caca kapok. Gak mendengarkan kata-kata orang tua sih. Ya begitu. Ayah tampak geli. Juga seolah tak peduli akan kesedihan sang anak. Caca semakin sedih mendengar kata-kata ayahnya itu. Ia cemberut saja. Dan sang ayah justru berseloroh. Kalau perlu, tak usah diambil-ambil lagi. Biarkan saja. Bukan main sedihnya Caca. Membayangkan HP-nya tak akan kembali ke tangannya. Caca langsung berseru, ayah, jangan dong, bikinin suratnya ayah. Besok pagi aku bawa ke guru PP, biar HP-ku bisa diambil lagi ayah. Ayah menggeleng-geleng, seolah tak peduli. Caca menangis keras. Ia tak melihat ayah dan ibunya saling main mata senyum-senyum. Mungkin mereka berdua sedang membuat Caca bisa kapok hingga mempermainkannya untuk saat itu. Caca berjanji tak akan membawa ponselnya ke sekolah. Pada ayah dan ibunya. Akhirnya besok paginya ayah memberikan surat kepada Caca untuk diberikan kepada pihak sekolah melalui guru BP-nya. Caca bukan main gembiranya. Ia membawa surat itu dan akhirnya pulang sekolah ia berhasil membawa kembali ponselnya untuk dipulang ke rumah. Memang setelah HP-nya kembali, tampak Caca ada beberapa waktu taat nasihat orang tua dan guru tidak membawa HP ke sekolah kembali. Mereka merasa sudah aman. Masalah anak itu dengan ponselnya yang selalu membawa tragedi. Mereka berpikir Caca sudah
kapok. Tampak ayah dan ibunya tersenyum lega dengan sikap Caca. Apakah Caca kapok? Ternyata belum. Loh, sekian minggu Caca bisa menurut. Mungkin dia pikir orang-orang sudah lupa atau percaya padanya. Walau sebenarnya dia bete alias bosan tanpa HP kalau sedang keluar rumah, seperti ke sekolah atau berjalan kemanapun. Hingga ketika ia sedang berjalan santai untuk ke sebuah toko, matanya terpaku pada HP-nya. Tontonan menarik itu membuatnya tak berkedip. Dia asik saja menonton sambil berjalan. Tiba-tiba, tanpa setahunya, dari arah belakang ada sebuah motor dengan seorang pengendara pria bermasker dan memakai helm yang mendekat secepat kilat. Sebelah tangan orang itu merampas HP Caca, lalu kabur begitu saja. Tampaklah mobil orang itu menghilang dari hadapan mata Caca yang shock, yang tak sadarkan diri hingga ia menjerit menunjuk-nunjuk orang itu. Ketika tersadar dia menjerit kaget, HP-ku, HP-ku. Aduhlah ia sadar ponselnya dicuri orang tak dikenal. Dia menangis jadi-jadinya, tak mampu mengejar si pemotor yang menghilang begitu saja. Kebetulan pula jalanan itu sepi, jadi tak ada yang memperhatikannya. Ia pun pulang dengan lemas, dengan sambil menangis sedih sekali. Sejak kejadian itu, ayah dan ibu membiarkannya saja. Percuma memarahinya yang tak mau menurut. Mereka pun tidak membelikannya HP baru. Caca sendiri pun sepertinya tak berani meminta untuk dibelikan lagi. Ia sudah benar-benar kapok kali ini. Tapi sejak kejadian itu, dia tampak lebih rajin belajar dan prestasinya lebih baik di sekolah. Tampak Caca tanpa HP